Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Mila Adawiyah dari kelompok 4 Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan dan nilai sebagai materi pendidikan dalam perspektif Islam. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian keterampilan dan urgensinya. Pengertian pertama yaitu keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Menurut KBBI dan juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, keterampilan juga berarti kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan juga dalam kemampuan teknis untuk melakukan suatu perbuatan. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran atau nalar, sedangkan perbuatan yang efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitas. Selanjutnya yaitu keterampilan menurut para ahli. Yang pertama menurut Gordon, keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Yang kedua menurut Nadler, keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Yang ketiga menurut Dunet, pengertian keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat. Kemudian yang terakhir, menurut Iverson, mengatakan bahwa selain training yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan juga membutuhkan kemampuan dasar basic ability untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Urgensinya di sini mengarah pada efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW bahwa bila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yaitu orang yang tidak terampil dalam bidang pekerjaan itu, niscaya kehancuran akan datang. Pekerjaan yang dimaksud tidak akan terlaksana sebagaimana diharapkan. Keterampilan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam materi pendidikan sesuai sabda Nabi, yaitu manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam keterampilan yang dituntut Islam. Macam-macam keterampilan yang dituntut Islam di sini ada 8. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini dalam proses belajar mengajar merupakan peranan penting gitu, karena bertanya yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Dampak positifnya itu yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Kemudian menutup proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Dan yang terakhir yaitu memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua ada keterampilan memberi penguatan. Penguatan di sini merupakan segala bentuk respon apakah bersifat verbal ataupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Kemudian ada juga jenis-jenis penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Nah, penguatan verbal ini biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya seperti pujian, wah bagus, betul, 100 buat kamu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga penguatan nonverbal, salah satunya seperti penguatan gerak isyarat. Misalnya kayak anggukan kepala, gelengan kepala, atau acungan jempol. Yang ketiga, ada keterampilan mengadakan variasi. Variasi di sini merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan atau antusiasme serta penuh partisipasi. Misalnya, seperti seorang guru nih ya, di awal mata pelajaran menggunakan metode ceramah, kemudian diselingi dengan metode tanya jawab. Mau nggak mau, siswa pasti punya keseriusan dalam memperhatikan pelajaran gitu. Yang keempat, ada keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan dalam pengajaran ialah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan lainnya. Misalnya, sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui.
Kelima, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang akan dibicarakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Di sini juga ada bentuk usaha guru dalam mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Salah satunya yaitu merangkum atau membuat garis besar persoalan yang baru dibahas atau dipelajari, sehingga siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang makna serta esensi pokok persoalan yang baru saja diperbincangkan atau dipelajari. Keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam suatu interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif. Yang termasuk dalam hal ini yaitu misalnya penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas anak didik, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Pengelolaan kelas ini juga merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Ini tidak berarti bahwa guru hanya menghadapi banyak siswa yang terdiri dari beberapa kelompok yang dapat bertatap muka, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Selanjutnya ada pengertian nilai dan urgensinya. Nilai berasal dari kata Latin, yaitu valere, yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai-nilai yang menjadi materi pendidikan dalam pandangan Islam adalah nilai-nilai yang bersumber dan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Tolok ukur utama dalam penetapan nilai sesuatu adalah kedua sumber ajaran Islam ini. Kemudian ada nilai-nilai yang dituntut Islam. Menurut Notonagoro, nilai dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna untuk rohani manusia. Nah, nilai kerohanian sendiri dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama nilai kebenaran, yang bersumber pada akal, rasio, budi cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada unsur perasaan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Yang keempat, nilai religius yang bersumber pada keyakinan manusia akan Tuhan. Selanjutnya, ada nilai pokok dari pengajaran agama Islam, yaitu nilai material. Yang dimaksud dengan nilai material ialah jumlah pengetahuan agama Islam yang diajarkan. Semakin lama siswa belajar, semakin bertambah ilmu pengetahuan agamanya. Yang kedua, ada nilai formal. Nilai formal adalah nilai pembentukan yang bersangkut dengan daya serap siswa atas segala bahan yang telah diterimanya. Kemudian nilai fungsional. Yang dimaksud dengan nilai fungsional ialah relevansi bahan dengan kehidupan sehari-hari. Jika bahan itu mengandung kegunaan, dapat dipakai atau berfungsi dalam kehidupan anak sehari-hari, maka itu berarti mempunyai nilai fungsional. Kemudian yang terakhir yaitu nilai esensial. Yang dimaksud dengan nilai esensial ialah nilai hakiki. Agama mengajarkan bahwa kehidupan yang hakiki atau hidup yang sebenar-benar hidup itu berlangsung di dalam bako. Jadi kehidupan itu tidak berhenti hingga dunia saja, melainkan kehidupan itu berlangsung terus dalam akhirat.
Kesimpulannya, yang pertama, keterampilan yang merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar. Yang kedua, keterampilan yang dituntut dalam Islam ada 8, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan memberi variasi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok, dan yang terakhir keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, nilai adalah segala sesuatu yang ada dalam semesta, langsung atau tidak langsung, disadari ataupun tidak disadari manusia, mengandung nilai-nilai tertentu. Matahari dan bintang-bintang, panas dan air, udara dan cahaya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, semua mempunyai nilai bagi kehidupan manusia. Demikian pula yang abstrak seperti cinta sesama, kejujuran, kebajikan, pengabdian, keadilan, dan sebagainya adalah perwujudan nilai-nilai di dalam dunia budaya manusia. Dan yang keempat, nilai-nilai yang dituntut Islam ada 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.